Halo guys, kembali lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei. Tapi sebelum itu, kita dukung dulu channel ini untuk semakin berkembang dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini. Like dan share juga ke kawan-kawan kalian biar banyak yang tahu tentang channel ini ya guys ya. Dan komentar kalian juga sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini lebih baik lagi ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-26 chapter ke-7. Minggu pagi ketika Fujibayashi menghubungi Tatsuya, petugas khusus, ada pengumuman dari tentara Amerika bahwa sebuah pesawat angkut yang berangkat dari Hawaii akan tiba di Camp Zama besok malam. Itu adalah pengumuman resmi karena perjanjian penggunaan bersama. Yah, mereka tidak bisa mempublikasi perilaku kekerasan mereka kan? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan. Seperti kata Fujibayashi, seperti yang mereka harapkan, Stars mengirim bala bantuan menggunakan jalur perjanjian. Tetapi karena sistem hukum digunakan dengan cara yang begitu berani, orang dapat membaca pesan yang tersirat bahwa parasit memperluas pengaruh mereka dalam pasukan USNA. Ekspresi Fujibayashi tidak begitu baik karena kecemasannya. Baiklah, sesuai pengaturan sebelumnya, harap waspada. Petugas khusus, tidak. Tatsuya-kun, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi sendirian? Aku akan pergi sendirian, tapi kemampuanku belumlah cukup karena penyegelan parasit belum sempurna. Maksudmu orang-orang dari keluarga Isuba atau teman sekolahmu? Orang-orang keluarga fokus pada Minoru. Tatsuya tidak menjawab dengan jelas, tapi singkatnya, dia mengandalkan teman dari SMA pertama. Itu bukan niat awalnya, tetapi Silgem masih belum sempurna, sehingga orang yang mampu dan bisa menyegel parasit diperlukan. Namun, tidak ada sikap mengendalikan datang dari mulut Fujibayashi. Tatsuya tidak bermaksud begitu, tetapi ketika dia diberitahu untuk menangkap Minoru, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kapan kamu melakukannya? Semakin cepat, semakin baik. Jadi besok malam tepat setelah mereka tiba. Begitu, Tatsuya-kun, hati-hati. Kami akan bergabung dengan Mayor Yanagi dalam pengawasan, jadi tolong beritahu kami kapan waktunya. Baiklah, saya akan bergantung pada Anda kapan waktunya. Dengan mengatakan itu, Tatsuya membungkuk ringan. Tapi di sisi berlawanan dari kamera, Fujibayashi mengerti Tatsuya tidak akan pernah bergantung pada mereka. Iya, tapi aku berharap itu tidak perlu. Dia tidak bermaksud menyerahkan pada takdir. Dia berencana untuk menggunakan kecerdasannya sebagai ajudan batalion untuk memastikan keberhasilan pasukan yang dikirim. Tapi tetap saja, Fujibayashi tidak pergi tanpa mengatakannya. Setelah menyelesaikan panggilan telepon dari Fujibayashi, Tatsuya berbalik. Bahkan tanpa melihat, dia tahu bahwa di belakangnya Miyuki menahan diri untuk tidak menunjukkan perhatian pada ekspresinya. Onisama, apa yang harus aku lakukan besok? Setengah tahun lalu, Miyuki tidak akan bertanya apa yang harus saya lakukan. Dia akan mengatakan saya juga akan pergi. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dia akan menjadi kelemahan Tatsuya. Meskipun dia menyadari untuk waktu yang lama, dia akhirnya bisa meyakinkan dirinya sendiri. Tolong jaga Minami. Tatsuya membuat keputusan Miyuki tidak harus pergi untuk bertarung melawan Stars dengannya. Tatsuya tidak berpikir kemampuan Miyuki lebih rendah daripada Stars. Dia percaya soal kemampuan Miyuki tidaklah kalah dari mereka. Namun, dia tidak ingin melakukan hal-hal berbahaya. Itu adalah motif asli Tatsuya. Jika kamu menyerang, serangan balik tidak dapat dihindari. Keterlibatan tidak bisa dihindari. Kami tidak bisa memahami gerakan Minoru. Aku ingin kamu mengawasinya sementara aku sibuk dengan pertarungan lain. Tentu saja, kata-kata Tatsuya bukanlah kebohongan. Tapi, itu juga bukan perasaan yang sebenarnya. Miyuki juga mengerti bahwa Tatsuya berpikir dia seharusnya tidak mengekspos dirinya pada bahaya. Onisama, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Memahami hal itu, Miyuki berjanji untuk mematuhi instruksi Tatsuya. Kita pindah scan lagi di Minoru ya. Minoru meninggalkan Regulus dan Raimon di persembunyian di Kobe dan pergi sendirian ke Nara. Jaringan yang didirikan oleh Zogong Jin juga tetap di Nara. Pada musim gugur tahun lalu, tidak lain dari Minoru sendiri yang bekerja sama dengan Tatsuya untuk mengekspos sebagian darinya. Tetapi, tangan Zogong Jin juga menjangkau orang-orang biasa yang tidak terkait dengan sihir. Minoru sekarang berada di rumah pribadi yang dimiliki oleh orang biasa yang tidak terkait dengan sihir. Itu adalah lawan yang menakutkan. Tanpa sadar, sebuah keheningan keluar dari mulut Minoru. Lebih dari orang-orang sebelum dia berpikir,
Zogongjin adalah lawan yang merepotkan, tapi sekarang berkat dia, Minoru bisa bergerak dengan nyaman. Ya, sampai sekarang dia bisa bertindak dengan aman. Dari sini, dia harus melompat ke saku keluarga Kudo yang menunggunya. Tujuannya adalah bekas Institut Penelitian ke-9, inti dari penyihir 9. Minoru berencana untuk mengambil parasit doll yang tersegel di sana. Aliansi keluarga Saingusa dan keluarga Jumonji, terutama pertarungan dengan Katsuto, membuat Minoru menyadari batasan satu orang saja. Dia menyelamatkan Regulus dan Raimon semata-mata dengan motif tersembunyi untuk meminjam kekuatan mereka. Tetapi dua orang tidak cukup. Selain itu, mereka memiliki pekerjaan. Dia membutuhkan sesuatu yang berfungsi sebagai kaki tangannya. Dia tidak bisa mengendalikan penyihir kuno, Kansai, yang berteman dengan Zogongjin. Mereka telah menentang Institut Penelitian ke-9 sejak lama. Dan tubuh ini adalah keturunan langsung dari keluarga Kudo, seorang penyihir dari 9. Berbeda dengan tempat persembunyiannya, tampaknya tidak mungkin teman-teman Zogongjin akan mendukungnya, bahkan jika ia memiliki pengetahuan. Jadi Minoru berpikir untuk membawa serta parasit doll sebagai bawahannya. Pengembangan parasit doll ditangguhkan, tetapi produksi mereka sudah selesai. Penggunaan praktis hanya dibekukan karena alasan etis. Di atas segalanya, inti dari parasit doll sebagaimana dapat dilihat dari namanya adalah parasit. Minoru berpikir jika itu dia seharusnya bisa menggunakannya lebih baik daripada penyihir manusia. Parasit doll yang rusak dalam ujian operasi sudah diperbaiki dan dibiarkan tertutup di Institut Penelitian ke-9. Jika dia bisa masuk dan memulai kembali parasit doll, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri dengan kekuatan tempur tubuh miliknya. Namun, bekas lembaga penelitian ke-9 berada di bawah kekuasaan keluarga Kudo. Walaupun keluarga Kudo yang telah keluar dari Ten Master Clan, bahkan jika mereka tidak berharap Minoru menargetkan parasit doll sekalipun, bekas lembaga penelitian ke-9 akan dijaga ketat oleh keluarga Kudo. Mungkin oleh kakeknya sendiri, Kudoretsu. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anaknya. Mantan lembaga penelitian ke-9 tidak diragukan lagi adalah sarang harimau, pikir Minoru. Kepala keluarga Yosuba Maya, mempercayakan penyelidikan imigran ilegal yang terdeteksi di Kansai kepada keluarga cabang Yosuba, yaitu keluarga Kuroba. Kepala keluarga Kuroba Mitsugu, memiliki anak kembar yang luar biasa. Kakak perempuannya adalah Kuroba Ayako, dan adik laki-lakinya adalah Kuroba Fumiya. Keduanya adalah siswa tahun kedua di SMA keempat yang berafiliasi dengan Universitas Sihir, dan mereka pergi ke sekolah pada hari kerja. Ketika Tatsuya mendengar keluarga Kuroba dipercayakan dengan pencarian, dia berpikir jika ini adalah keluarga Kuroba, mereka mungkin memberikan prioritas pada tugas mereka daripada sekolah. Tapi tebakan Tatsuya tidak bisa dikatakan benar pada saat ini. Mitsugu tidak mengirim anak-anaknya ke wilayah Hanshin sampai liburan sekolah dimulai. Minggu 30 Juni, Ayako dan Fumiya datang ke Bandara Internasional Kansai. Tidak ada petunjuk yang tersisa. Hanya mendengar tentang postur imigran gelap yang tidak dapat dipahami dari foto-foto dan situasi pada saat mereka kehilangan jejak. Mereka sangat bagus. Fumiya menegur kakak perempuannya, Ayako, yang tidak memiliki sedikit rasa terima kasih kepada polisi yang menyelamatkan waktu mereka yang berharga dengan bantahan tidak langsung. Baru saja mereka berbagi makan siang dengan petugas Karasawa yang pertama kali menemukan Regulus dan Raimon sambil mendengar tentang situasi pada saat pengejaran. Kebetulan ketika mereka diundang makan, petugas Karasawa sedang bekerja. Bagaimanapun juga, Nisan, aku tidak berpikir kamu kenal dengan petugas itu yang terkait dengan ini. Karasawa-san menjadi penemu pertama adalah kebetulan belaka. Petugas Karasawa bisa berhenti bekerja karena Ayako adalah teman dekat. 3 tahun lalu, selama liburan musim panas, tahun kedua sekolah menengah mereka, Ayako menghabiskan sekitar 1 bulan di Kobe, terpisah dari Fumiya. Dia berpartisipasi dalam minor school dengan akomodasi yang ditargetkan untuk anak perempuan dari usia yang sama. Tentu saja ini merupakan sebuah penyamaran operasinya. Tujuannya adalah untuk mengekspos konspirasi organisasi kriminal tanpa kewarganegaraan yang mencuci otak anak-anak, orang kaya dan berkuasa untuk menjadi mata-mata mereka. Sebuah misi yang dipenuhi Ayako dengan aman, dan sepertinya dia bertemu dengan perwira Karasawa yang masih seorang siswa di sekolah menengah kedua pada saat itu beberapa kali. Tapi tetap saja makanan itu dibayarkan oleh kantong keluarga Kuroba. Mereka melepaskan polisi itu dan sekarang memiliki waktu minum teh setelah makan. Tapi pada akhirnya itu tidak memberi kita petunjuk.
Aku tidak akan mengatakan tidak ada petunjuk. Ayako mengungkapkan dengan ekspresi wajah. Oh, meminta penjelasan dari Fumiya dengan matanya. Dua imigran gelap tiba-tiba menghilang di tempat taksi berawak. Tidak ada manusia dengan penampilan yang seperti orang yang dikejar. Pada saat itu, dua orang melarikan diri dengan mobil, bukan taksi, dan direkam dengan kamera pengintai. Tetapi penampilan mereka berbeda dari apa yang dilihat petugas Karasawa. Bahkan, mobil yang dikendarainya pun dengan kamera di luar bandara tidak menangkap mobil yang sama seperti dijelaskan sebelumnya. Fumiya berhenti berbicara dan balas menatap mata Ayako. Bukankah ini mirip sihir itu? Parade keluarga Kudo ya? Iya, dan berbicara tentang orang-orang dari keluarga Kudo cenderung bekerja sama dengan parasit. Parasit yang menentang keluarga Yusuba tempo hari, Kudo Minoru, tidak ada orang lain selain dia. Mengambil alih kata-kata Fumiya, Ayako menambahkan persetujuan. Imigran gelap yang diduga berasal dari Stars disembunyikan oleh Kudo Minoru. Untuk kesimpulan Fumiya, Ayako menunjukkan pendapat sama dengan anggukan. Fumiya dan Ayako secara terpisah melaporkan kepada kepala rumah dan ayah mereka tentang hipotesis mereka bahwa anggota Stars yang telah menyelundupkan diri mereka ke negara itu disembunyikan oleh Kudo Minoru. Akibatnya, ayah mereka mengatakan kepada mereka untuk menghentikan pencarian mereka dan kembali. Dan rumah kepala memerintahkan mereka berdua untuk mampir ke Institut Penelitian ke-9 untuk melaporkan informasi sesuai instruksi Maya. Tidak perlu dikatakan, prioritas diberikan pada instruksi Maya. Meski begitu, mengapa bekas lembaga penelitian ke-9 dan bukan keluarga Kudo? Di mobil yang menuju ke lembaga penelitian, Fumiya mengungkapkan perasaan ragu yang tidak didasari. Mobil ini bukan taksi, itu sesuatu yang digunakan keluarga Kuroba untuk operasi. Ayako dan Fumiya meninggalkan rumah Kuroba untuk kenyamanan ketika pergi ke sekolah dan tinggal di sebuah apartemen di Hamamatsu. Hari ini mereka tidak pergi ke Kansai dengan naik kereta dari sana. Mereka punya mobil yang datang menemui mereka dari rumah Kuroba. Butuh waktu ekstra untuk berangkat, tetapi lembaga penelitian ke-9 yang berada di lokasi yang tidak nyaman di luar kota, sehingga bisa dikatakan itu adalah keputusan yang tepat berdasarkan situasi saat ini. Kepala Sama mungkin berpikir kita harus melaporkan kepada master alih-alih pada Makoto Sama. Kata-kata Fumiya dekat dengan telinga Ayako yang duduk di sebelahnya membalas dengan jujur. Juga, Makoto Sama mengacu pada kepala keluarga Kudo, Kudo Makoto, sedangkan Master Kudo mengacu pada mantan kepala keluarga Kudo, Kudoretsu. Kudoretsu yang dihormati sebagai yang tertua di dunia sihir Jepang dan bukan hanya dari 10 Master Clan. Sering disebut Patriark, tetapi Tetsuya tidak menyukai nama panggilan ini dan memanggilnya dengan Yang Mulia atau Master Kudo. Sebagai gantinya, dia memanggil dengan sebutan ini mengikuti fakta bahwa Retsu adalah mantan Mayor Jenderal Angkatan Pertahanan Nasional. Fumiya dan Ayako bisa memanggil Master juga, tetapi mereka pernah mendengar Tatsuya memanggilnya Yang Mulia, dan mereka berdua juga beralih ke faksi tersebut. Jadi itu sebabnya mereka mengirimmu untuk tugas di sini, Nesan. Ayako dan Kudoretsu berkenalan dengan insiden parasit sebelumnya. Apakah lebih akurat mengatakan ada semacam kolusi daripada pergi ke rumah kepala yang tidak dikenal? Berbicara dengan Retsu mungkin lebih nyaman. Ketika Fumiya dan Ayako tiba di bekas lembaga penelitian ke-9, itu sudah gelap. Saat ini adalah periode tahun ketika matahari berada paling lama, tetapi langit sebelum akhir musim hujan gelap dan berawan dan tidak membiarkan cahaya matahari terbenam lewat. Bekas institusi penelitian ke-9, nama resmi sekarang adalah Institusi Penelitian Pengembangan Sihir ke-9, tetapi para pejabat sihir dengan keras kepala menyebutkannya bekas Institusi Penelitian ke-9. Seperti yang diharapkan, Kudoretsu ada di sana dan segera menanggapi permintaan pertemuan Ayako. Ayako dan Fumiya berjalan melalui resepsi. Dalam salam sederhana, Kudoretsu memberitahu mereka mengapa dia datang ke Institusi Penelitian ke-9 meskipun hari Minggu. Tidak nyaman di rumah karena anggota keluarga memfitnah Minoru. Minoru adalah cucu yang paling disayanginya. Minoru diberkati dengan bakat sihir, tetapi dia pikir sangat disayangkan bahwa Minoru tidak dapat menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya karena dia rentan terhadap penyakit. Mungkin cucunya yang lain menyadari hal ini, namun kenyataannya ayah dan istrinya tidak punya alasan untuk mengabaikan Minoru. Terlihat secara objektif, tidak bisa dikatakan Minoru diberi cukup kasih sayang dari orang tua dan saudara kandungnya. Mungkin di dalam keluarga Kudo, hanya Retsu yang mengarahkan cinta keluarganya pada Minoru. Sudah terlambat, bagaimana kalau kita makan malam? Setelah menyelesaikan pembicaraan, Retsu membuat penawaran ke Fumiya dan Ayako. Dia mungkin kesepian ketika berhadapan dengan dua orang yang seusia dengan Minoru.
tidak menemukan keegoisan dalam kata-kata Retsu. Fumiya dan Ayako tidak tahan untuk menolak tawaran itu. Biarkan aku menyiapkan makanan malam untukmu. Terima kasih, kami akan menerima tawaran Anda. Pada akhirnya Ayako menundukkan kepalanya ke undangan Retsu. Kita pindah scan lagi. Matahari akan segera terbenam. Minoru yang bersembunyi di bawah naungan pohon di hutan yang menghadap ke bekas lembaga penelitian ke-9 bergumam dalam benaknya. Daerah sekitar telah menjadi sangat gelap. Tetapi jika langit cerah, maka sudah saatnya matahari terbenam sekarang. Jika tidak ada awan, itu akan senja sekarang. Tentu saja senja saat bencana besar. Waktu ketika orang bertemu roh jahat, waktu ketika kekuatan iblis semakin kuat dan bencana menimpa manusia. Minoru mengirim sinyal dengan pikirannya ke aset perang yang dia dapatkan untuk operasi ini. Mereka bukan penyihir kuno dari Kyoto atau Nara. Dia hanya ditemani oleh pengungsi dari benua yang dikirim Zhou Gongjin ke sini. Dia sementara terikat dengan teknik itu tanpa tujuan. Mereka sendiri, dengan kata lain, kurang memiliki kemampuan keras. Mereka tidak layak menjadi lawan Tatsuya dan Katsuto. Tetapi mereka dapat memberi waktu sampai dia membangunkan parasit doll yang tersegel. Minoru berpikir begitu dan menggunakan teknik wayang yang dia peroleh dari pengetahuan Zhou Gongjin. Seorang penyihir tradisional terjun ke gerbang di depan lembaga penelitian sendirian. Dan seperti itu, dia menghancurkan dirinya sendiri dengan api sihir. Bahkan jika itu disebut penghancuran diri, tubuhnya tidak meledak seperti yang diharapkan. Jadi dia tidak langsung mati, tapi dia mengeluarkan kekuatan sihir di atas batasnya untuk menggunakan sihir pada jarak 0. Alih-alih menanggung luka yang menyebabkan kematian, jika diabaikan, ia menunjukkan kekuatan yang merobek gerbang dalam satu pukulan. 3 orang di sekitar meja, Retsu, Fumiya, dan Ayako, baru saja selesai makan sup mereka. Semua orang secara bersama memalingkan wajah mereka ke arah depan lembaga penelitian. Hanya Fumiya yang berdiri, tetapi baik Retsu maupun Ayako tidak bisa disalahkan. Mengapa alarm jaraknya tidak berbunyi? Gumam Retsu, berarti mengapa tidak alarm mengumumkan bahwa orang-orang yang mencurigakan menyusup? Sebuah barier, dia mencapai jawaban sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Sebuah penghalang atau barier yang menyembunyikan gelombang sihir dengan cukup terampil berhasil mengelabui Retsu. Bidang gangguan yang membuatnya lebih sulit untuk ditemukan gelombang psion bukannya menghalangi mereka menutupi seluruh bagian depan lembaga penelitian dan setengah dari tempat tersebut. Retsu menjadi sadar hanya pada saat itu. Ini adalah penghalang penyembunyian yang merupakan spesialis penyihir tradisional dari barat daya benua. Yang mulia, bukankah Minoru-kun sudah datang? Ketika dia mendengar tentang penghalang benua, Fumiya mengaitkannya dengan Minoru. Jika itu Minoru, dia mungkin mengincar parasit doll. Parasit doll, apakah itu senjata humanoid yang diuji tahun lalu? Kamu tahu tentang mereka? Iya, kami sedikit terlibat. Untuk jawaban Retsu, Fumiya mengangguk. Aku mengerti, kamu benar, mereka adalah parasit doll. Setelah menjawab pertanyaan awal Ayako, Retsu menambahkan pada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya Shiba Tatsuya yang bergerak pada waktu itu. Parasit doll disegel di gudang di sisi utara. Maaf, tapi aku tidak bisa membantumu. Aku akan langsung ke sana ketika aku mengkonfirmasi situasi di dalam lembaga penelitian. Baiklah, aku mengerti. Pada dasarnya tidak ada alasan bagi 2 anggota keluarga Kuroba untuk mematuhi Retsu. Namun Kudo Minoru adalah musuh keluarga Yusuba. Jika dia merampok lembaga penelitian untuk mencari parasit doll, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Menggunakan senjata humanoid ini sebagai bawahannya merupakan kewajiban alami keluarga cabang Yusuba untuk mencegah musuh keluarga Yusuba dan meningkatkan kemampuan mereka. Nesan, ayo pergi. Ayako juga tidak keberatan dengan keputusan Fumiya. Penjaga bekas lembaga penelitian ke-9 itu bukan lawan yang mudah bagi Minoru yang kekuatannya telah tumbuh, tapi ini bukan pada level Mayumi-san dan saudara perempuannya atau Jumonji-san. Dalam waktu singkat, Minoru akhirnya tiba di gedung tempat parasit doll yang disegel disimpan. Kunci belum diganti sejak hari lain ketika dia menyelinap masuk menjadi parasit. Bahkan jika itu adalah kunci elektronik, Minoru pikir itu ceroboh. Untuk memastikan, Minoru memperkuat pertahanannya dengan parade dan Ghost Walker dan melepaskan Golden Electron Silkworms dari jarak yang cukup dekat tanpa melakukan kontak. Golden Electron Silkworms menyerbu kunci elektronik. Segera setelah itu, pelepasan listrik yang hebat terjadi di konsol kunci elektronik. Seperti tegangan arus listrik, baru saja mencapai tingkat yang mematikan. Bahkan jika itu Minoru menyentuhnya dengan sembarangan, akan melumpuhkannya untuk sementara waktu. Saat sihir dilepaskan, kamu akan menjadi tidak berdaya melawan sihir itu. Memutar prinsip ini ke dalam perangkap ya.
Ini mungkin jebakan yang dibuat oleh kakeknya Kudoretsu, seperti yang diharapkan dari kakeknya. Tetapi Minoru berpikir untuk melepaskan Golden Electron Silkworms dari kejauhan untuk membuat arus listrik di udara. Dia khawatir tentang tersengat listrik jika jalur listrik dibiarkan seperti itu, tetapi ia berhasil melewati Golden Electron Silkworms melewati pada saat yang sama ketika saluran ditutup sehingga tidak ada cedera yang terjadi di Minoru. Pada saat yang sama, ia melewati pintu gambar virtual Minoru diserang. Berbeda dengan hari sebelumnya, penjaga dikerahkan di dalam gudang. Ini bukan hanya satu orang atau dua orang, ada tanda-tanda tidak kurang dari 5 orang memamerkan taring mereka di Minoru. Sadar ketika dia adalah orang dari keluarga Kudo, Minoru menyelamatkan para penyihir yang menyerangnya. 1 menit belum berlalu ketika pertempuran berakhir. Pada akhirnya, 6 penyihir terbaring tak sadarkan diri di gudang. Fumiya dan Ayako tidak langsung pergi ke gudang penyimpanan. Mereka bergegas ke tempat parkir dan pergi ke mobil keluarga Kuroba yang mereka tumpangi di sini. Fumiya telah meninggalkan CID-nya yang didedikasi untuk penggunaan direct pain. Tuan muda, Kudo Minoru-kun sedang menyerang. Hubungi kepala keluarga dan Tosan. Tunggu instruksi selanjutnya, sementara itu amankan rute pelarian. Baiklah, mengerti. Pria muda ini yang mengenakan setelan hitam Kuroba. Pria muda ini yang mengenakan setelan hitam Kuroba berfungsi sebagai ajudan Fumiya, yang namanya Kurokawa Shiroha. Beralih ke perangkat komunikasinya sesuai dengan instruksi Fumiya tanpa membuat percakapan tak berguna. Fumiya mengeluarkan knuckle duster dari kotak aksesoris di kursi belakang. Di sini catatan ya, knuckle duster itu senjata dari logam yang dipasang melingkari keempat jari tangan. Buat gambarnya Google sendiri aja lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Dia mencengkeramnya dengan ringan dan kekuatan masuk ke CID berbentuk seperti buku jari. Ayako melihat ke sisi utara, tempat lembaga penelitian. Dari celah di antara gedung-gedung yang dimaksud bisa dilihat, aku akan meluncurkanmu ke atap untuk berjaga-jaga. Baiklah Nisan, tidak apa-apa jika kamu tidak datang. Aku akan berjaga-jaga. Ayako mengusir kekhawatiran Fumiya dengan senyuman dan memanggil mock teleportation. Tubuh Fumiya menghilang. Saat berikutnya, sekitar 80 meter jauhnya, dia muncul di atap. Minoru merasakan penggunaan sihir yang kuat menuju gudang saat itu. Mock teleportation. Ini bukan sihir untuk pertarungan pribadi, tetapi mengirimkan seorang petarung ke sana. Dengan demikian ada tanda-tanda orang di atap. Tapi Minoru tidak peduli tentang itu dan memusatkan kekuatannya pada sihir yang sedang di dalam proses. Lakukan. Tanpa sadar dia berbicara pada dirinya sendiri. Tepat setelah itu, sebuah lubang terbuka di langit-langit gudang. Sihir yang digunakan adalah sihir oksidasi. Sihir ini juga dimiliki oleh Minoru, menghilangkan ikatan intermolekular dan secara paksa mengeluarkan elektron dari solid. Meskipun lebih rendah daripada oksidasi yang digunakan Minoru, namun tetap saja oksidasi yang digunakan saat ini cukup tinggi. Kuroba Fumiya. Minoru mengenal sosok pendek yang melompat turun dari lubang itu. Tiba-tiba Minoru diserang dengan rasa sakit yang hebat. Namun dia tidak perlu memeriksa karena sudah jelas kepalan tangan Fumiya tidak sampai padanya. Rasanya tidak ditembak dengan peluru udara atau tekanan. Minoru mengubah kontrol tubuhnya dari otak dan sistem saraf agar dikendalikan langsung oleh pikiran, menghilangkan kepekaannya terhadap rasa sakit. Tapi perutnya masih sakit. Dari rasa krisis terekspos pada serangan yang tidak dapat diidentifikasi, Minoru menembakkan peluru plasma dengan cepat dan peluru udara menuju Fumiya. Dengan gerakan udara yang sama cepat yang dia perlihatkan di kompetisi 9 sekolah, Fumiya menghindari semua peluru plasma Minoru. Dan begitu dia mendarat, dia mendorong keluar tangan kanannya sekali lagi. Tangisan rasa sakit keluar dari mulut Minoru. Dia memegang mata kanannya dengan tangan kanannya. Rasa sakit di mata kanannya sama kuatnya dengan matanya yang hancur. Tetapi menyentuh matanya dengan telapak tangan memberitahu dia bahwa tidak ada kerusakan pada matanya. Perasaan kalah melintas di benaknya. Frustasi bahwa ia tidak akan memenuhi keinginannya, ia merilis sihir penghancuran diri. Sihir Pain Direct Pain Fumiya menyebabkan rasa sakit langsung pada pikiran, jadi itu juga efektif terhadap parasit. Sementara tak terduga satu pukulan tidak cukup untuk mengalahkannya. Dengan 2 pukulan Minoru jatuh berlutut. Bahkan jika orang luar yang tenang melihat situasi ini, mereka pasti akan berpikir 1 langkah lagi kemenangan Fumiya.
Namun ketika dia akan melepaskan pukulan ketiga, Fumiya dilanda rasa bahaya yang intens. Bukan hanya intuisi, perasaan sihirnya mempersepsikan sihir Minoru akan menutupi bagian dalam gudang. Tidak mungkin, nitrik oksid, Fumiya menjerit dalam benaknya. Efek dari sihir anti pribadi ini bukan hanya hilangnya kesadaran karena nitrik oksid. Dengan mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar di udara, ia juga menyebabkan kekurangan oksigen di ruangan tertutup. Itu adalah sihir yang sangat berisiko tinggi. Minoru mengatur jangkauannya ke seluruh gudang dan merilis sihir. Biasanya tidak ada zona aman di sekitar Castor yang ditetapkan. Jadi secara alami mereka harus membuatnya. Dia mau bunuh diri, Fumiya berkata dalam benaknya. Tetapi dalam kenyataannya, dia mengerti ini adalah kekuatan taktis yang mengandalkan vitalitas dan kemampuan penyembuhan parasit. Fumiya kembali ke pintu masuk dan menekan tombol yang membuka pintu. Untungnya baginya, jebakan yang dipasang Kudoretsu hanya mempengaruhi konsol di luar dan sistem pintu itu sendiri tidak rusak. Mesin bekerja tanpa masalah dan pintu terbuka dengan lancar. Ketika Fumiya bergegas keluar dari gudang, dia menjauhkan diri darinya sekitar 20 meter untuk berjaga-jaga. Sistem saraf pusatnya terkena oksida nitrat dan dia terpapar kekurangan oksigen sehingga tubuh Minoru menghentikan aktivitasnya. Tetapi pikirannya adalah parasit dan ia mengenali dunia luar. Ia tidak kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi dunia luar. Kalian pergi, Minoru memerintahkan 16 parasit doll untuk mulai bertarung. Minoru telah benar-benar melepaskan segel mereka hanya beberapa saat sebelumnya. Mereka awalnya dibekukan oleh perbaikan, tetapi mereka dalam kondisi di mana mereka bisa bekerja kapan saja. Parasit doll dengan cepat bangkit dari peti mati mereka dan berlari untuk menuju pintu yang terbuka. Setelah itu, ia mengembalikan nitrogen oksida di gudang kembali ke oksigen dan nitrogen. Ketika udara kembali normal dan ia mulai bernafas, kemampuan penyembuhannya secara otomatis diaktifkan. Dia tahu sekarang bahwa dia telah jatuh dengan tersungkur ke tanah. Dia mengangkat tubuhnya dengan menekan kedua tangannya ke lantai. Jika aku manusia biasa, aku mungkin sudah, Minoru bergumam dengan suara pahit dan lemah. Untuk mundur dengan jarak sekitar 50 meter, Ayako membutuhkan waktu tidak kurang dari 1 menit. Musuh menyerang satu demi satu. Semua lawan tampaknya adalah penyihir kuno, penyihir tradisional yang datang dari benua. Kemampuan Ayako tidak berorientasi untuk bertempuran langsung. Selain itu, mereka ahli serang dalam area yang luas. Jadi pertarungan seperti ini adalah kelemahannya. Namun demikian, tanpa melarikan diri dan tekad yang kuat, Ayako dia menjatuhkan 7 penyihir tradisional merangkak di tanah. Serangan berturut-turut oleh musuh berakhir dan Ayako bernafas lega. Para penyihir tradisional sama sekali tidak lemah kalau menilai dari kemampuan mereka. Ayako mengira dia kurang dalam pertempuran langsung, tapi dia mengalahkan mereka tanpa sedikit pun goresan. Musuh menyerangnya secara bergantian. Taktik tanpa koordinasi ini malah menjadi kesempatan emas baginya. Selain itu, pola serangan masing-masing penyihir tradisional monoton, sihir kuno, pandai menipu panca indera lawan, mengejutkan lawan dengan serangan tak terduga yang tidak mungkin dilawan, dan mengakhiri pertempuran dengan pukulan telak dari menghancurkan mental musuh. Jika mereka berhadapan dari depan, mereka bukan tandingan sihir modern yang unggul dalam hal kecepatan. Ayako menambahkan ini ke catatan mentalnya dan mulai berjalan lagi untuk membantu Fumiya dalam pertempuran. Tapi dalam 3 langkah, Fumiya bergegas keluar dari gudang. Sebelum mengangkat suaranya untuk bertanya apa yang terjadi, sebuah robot model perempuan berlari keluar dari dalam gudang dan mengejar Fumiya dan Ayako seperti seorang mangsa. Ini bukan robot wanita petarung sederhana, itu adalah parasit doll, senjata humanoid yang menggunakan sihir dari roh jahat yang dibawanya. Sekelompok parasit doll menyerang Fumiya. Beberapa dari mereka mengubah arah menuju Ayako. Lawan Fumiya yang harus dikalahkan bukanlah parasit doll. Kelompok itu sedang dimanipulasi oleh Kudo Minoru. Parasit doll adalah senjata otonom. Mereka dapat terus berjuang dengan keputusan mereka sendiri tanpa diberi perintah. Tetapi jika dia mengalahkan Minoru yang saat ini memiliki wewenang untuk memberi perintah, staf lembaga penelitian dapat menghentikan mereka. Dalam hal itu, mengalahkan Minoru harus menjadi prioritas. Dia hanya kelelahan baik fisik maupun mental. Jika terus seperti ini, melawan parasit doll adalah hal yang bodoh. Tetapi bahkan jika Fumiya mencoba menghindari pertarungan, parasit doll tidak akan membiarkannya. Fumiya melompat tegak dengan melarikan diri dari langit. Dia yakin akan menyingkirkan parasit doll.
tetapi dua parasit doll berlari mengejarnya dari tanah dengan kecepatan lebih tinggi daripada miliknya. Sosok-sosok itu bergerak dalam garis lurus seperti bola meriam humanoid. Fumiya memperhatikan tanda-tanda sihir dan membuat lompatan besar di samping, tetapi mesin humanoid yang membawa roh jahat tidak membiarkan Fumiya melarikan diri dengan melacak gerakannya. Setiap parasit doll berspesialisasi dalam sihir tertentu. Alih-alih seorang penyihir itu lebih dekat dengan pengguna kekuatan supranatural. Mobilitas individu yang berspesialisasi dalam gerakan jenis sihir melampaui milik Fumiya. Fumiya merilis direct pain ke parasit doll yang mendekat, namun itu tidak menghasilkan perubahan dalam perilaku parasit doll. Meleset, Fumiya menjadi gelisah. Pada saat itu, kedua parasit doll berhasil menyusul Fumiya. Salah satu parasit doll mengayunkan tangan kirinya, tapi setelah itu tali baja tipis membentang dari dalam pergelangan tangannya. Fumiya secara naluri membentuk perisai fisik. Tali baja tidak bisa terlihat jelas karena kondisi semakin gelap. Tali baja itu melingkari di sekitar Fumiya dari atas perisai. Parasit doll lainnya membawa tombak pendek dan bercabang. Lampu berkedip muncul di antara dua bilah. Parasit doll mengarahkan tombak pendek ke Fumiya, menyebarkan percikan api dari pelepasan listrik. Fumiya menyerbu senar baja parasit doll. Dengan memperendek jarak, tali baja menjadi longgar. Tali baja yang terjerat berlawan arah jarum jam disapu oleh Fumiya dengan arus udara searah jarum jam. Fumiya mencondongkan tubuhnya untuk menghindari tombak pendek yang mendekat dari belakang. Pada saat berikutnya, parasit doll yang mengirim tali baja memeluk Fumiya. Fumiya yang baru saja menghindar tombak tidak bisa melakukan apapun untuk menghindarinya. Parasit doll jatuh ke tanah dengan masih memegang Fumiya di tangannya. Fumiya menggunakan direct pain terhadap parasit doll yang menempel padanya, tapi seperti sebelumnya tidak ada efek. Apakah ini tidak berpengaruh terhadap mereka? Fumiya akhirnya sadar, direct pain adalah sihir langsung menyerang pikiran dengan membuat tubuh merasa sakit. Sejak awal, mesin humanoid tidak memiliki rasa sakit, sehingga tidak ada rasa sakit yang dapat ditangani oleh badan informasi spiritual sekalipun dengan direct pain. Fumiya menyentuh tanah bersama dengan parasit doll yang menempel. Kontrol inersia tidak mencukupi karena hanya mengurangi kerusakan yang cukup untuk menghindari patah tulang. Fumiya! Teriakan panik Ayako membuat kesadaran Fumiya tidak terbang menjauh. Fumiya secara refleks mengalihkan pandangannya ke Ayako. Ayako benar-benar dikelilingi oleh 3 parasit doll. Fumiya tiba-tiba memanggil sihir akselerasi diri. Dalam sekejap, dia muncul di belakang salah satu parasit doll yang melingkari kakak perempuannya. Pada saat yang sama, ia menyerang dengan tangan kanannya. Sihir tipe berat dipanggil. Kekuatan menjijikan yang dihasilkan pada saat itu menghancurkan unit catu daya di dalam parasit doll. Dengan satu daya terputus, mesin yang menopang tubuh terhenti. Parasit doll dengan keras mengguncang dan berayun lalu jatuh. Dengan salah satu sudut lingkaran hancur, Fumiya memukul 2 lainnya dengan hembusan angin, membuat mereka berjalan kembali dan meraih tangan Ayako. Nesan, kita akan mundur sekarang. Berbalik, Ayako memperlihatkan bahwa rintangan telah hilang. Dia memanggil mock teleportation dan kedua tubuh mereka lenyap dari sana. Tepat sebelum mereka bergerak, Fumiya merasa seperti dia mendengar Minoru menjerit. Minoru pulih dari kelumpuhannya dengan bantuan kemampuan penyembuhan parasit dan mengalihkan perhatiannya ke bagian luar gudang. Pertempuran sedang berlangsung, artinya parasit doll belum dimusnahkan. Tampaknya kemampuan bertarung parasit doll cukup menghambat Kuroba Fumiya. Tujuannya hari ini adalah untuk mengambil parasit doll karena mereka adalah aset berharga. Memenangkan pertempuran di sini tidak perlu memanfaatkan situasi pada pertarungan dengan parasit doll dan melarikan diri dari lembaga penelitian dengan Ghost Walker itu adalah rencana Minoru. Minoru pergi menuju pintu keluar gudang, tapi dia tiba-tiba diserang dengan perasaan mabuk. Apakah ini efek dari oksida nitrat? Sejak beberapa waktu yang lalu, Minoru menduga itu. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa itu tidak benar. Ini tentu saja merupakan gejala dari oksida nitrat. Namun sihir ini barusan dipanggil oleh orang lain selain Minoru. Oksida nitrat yang sangat kecil yang membatasi efeknya ke area di sekitar kepala Minoru. Selain itu, dia hanya merasakan sihir kompleks ini ketika selesai. Minoru hanya tahu satu orang yang memiliki kemahiran seperti ini. Minoru menciptakan aliran udara ke bawah untuk meniup nitrogen oksida dan oksigen menarik yang terbentuk di sekitarnya. Dia mencari tanda-tanda pengguna yang seharusnya berada di dalam gudang. Oji sama. Orang itu berdiri hanya 2 meter dari Minoru. Dia semakin dekat sampai saat itu tanpa terdeteksi. Karena fakta itu, Minoru menggigil seperti dipermalukan. Kamu tidak melihat sihir ini sampai sekarang.
Mengecewakan, sangat mengecewakan. Perilaku Kudoretsu seolah-olah dia tidak berada di depan musuh. Aku rasa aku tidak menghargaimu dengan benar. Penyesalan dan kesedihan yang dalam. Aku tidak bisa mengerti penilaianmu terhadapku seperti apa, dan aku tidak begitu mengerti apa yang kamu inginkan. Kamu sangat berharga bagiku. Kamu kasihan padaku. Setidaknya aku pikir aku harus melindungimu. Tapi Retsu memotong kata-katanya dan mengangkat wajahnya seperti sedang menatap langit. Sepertinya dia sedang berusaha menahan air mata yang jatuh. Sepertinya aku salah. Salah, kata yang keluar dari mulut Minoru. Itu bukan kesalahan Oji-sama. Oji-sama, tidak ada yang salah. Tetapi pada akhirnya Minoru tidak menyampaikan ini kepada kakeknya. Dia belum menjadi orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan kakeknya. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di dalam Minoru dan menutup mulutnya. Kamu pasti orang yang ingin mendapatkan semacam balasan dalam hidup. Bukannya hidup panjang dan berbaring di tempat tidur. Bagimu, cintaku pasti hanyalah pengekangan. Tapi Minoru, nada bicara Retsu berubah. Aku masih tidak bisa menyetujui kamu saat ini. Dia mengerti dan menerima penyesalannya. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Kamu bahkan bukan manusia lagi. Aku tidak bisa mengabaikan keberadaan roh jahat yang berusaha merusak dunia. Oji-sama, saya tidak punya niat untuk merusak masyarakat manusia. Dia mulai berkata begitu, tetapi Minoru menyadari bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk mengatakannya. Ten Master Clan memutuskan untuk menangkapmu tanpa membunuhmu. Tetapi jika kamu dipenjara, kehidupan sebagai kelinci percobaan menunggumu. Itu terlalu berat untukku. Jantung Minoru menerima kejutan yang dahsyat. Minoru tahu apa yang akan dikatakan Retsu. Ini hanyalah belas kasihan yang kecil, Minoru. Kamu akan pergi ke dunia bawah tanah dengan tangan kakek ini. Pikiran manusia Minoru mencoba menerimanya, namun benak parasitnya menolak dihancurkan. Minoru tiba-tiba merasakan seolah dia sedang menonton mimpi ketika dia berlari. Di luar gudang, pertempuran masih berlangsung. Waktu yang dihabiskan untuk kehilangan dirinya tidak selama itu. Dia melihat sekeliling tubuhnya. Di sana-sini, pakaiannya sobek dan terbakar, tetapi sebagian besar lukanya sembuh. Kemampuan penyembuhan parasit masih memulihkan tubuhnya. Dia mengangkat matanya. Dia mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Di lantai gudang yang gelap, sosok bayangan runtuh. Siapa ini? Dia memutar kepalanya pada saat itu. Dan pada saat berikutnya, dia mendapatkan jawaban. Oji-sama! Minoru berteriak dan berlari ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di tubuh Retsu yang jatuh dengan wajah ke tanah. Namun saat dia mengguncang bahunya, Minoru melepaskan tangannya. Dia mengerti. Kakeknya sudah mati. Dia membunuhnya sendiri. Jeritan keluar dari mulut Minoru. Perselisihan muncul dari hati Minoru. Dengan suara jantungnya sendiri yang pecah, salah satu bagian dari Minoru menyadari bahwa dia tidak peduli sama sekali. Minoru menyerang bekas lembaga penelitian ke-9 dan pergi dengan 15 parasit doll. Dia meninggalkan seorang peneliti yang terluka, parasit doll yang rusak, seorang penyihir tradisional yang ditangkap, dan sisa-sisa Kudoretsu. Yang Mulia Kudo meninggal. Tatsuya menerima berita itu larut malam di hari yang sama, dengan panggilan telepon oleh Fumiya. Ya, semua itu karena aku tidak berguna. Itu tidak benar, Fumiya. Fumiya tidak diragukan lagi membutuhkan penghiburan Tatsuya. Kata-kata Tatsuya adalah yang diinginkannya. Secara alami, Tatsuya tidak bermaksud menawarkan kata-kata penghiburan. Kamu melakukannya dengan baik. Selain Minoru, kamu juga berurusan dengan sekelompok parasit doll. Kejadian ini tidak bisa dihindari. Apakah seperti itu? Ya, terima kasih Tatsuya-nisan. Jangan terlalu memikirkan tentang apa yang terjadi pada Yang Mulia. Apa yang terjadi antara Yang Mulia dan Minoru pada dasarnya adalah masalah internal keluarga Kudo. Tidak perlu bagi keluarga Isuba untuk merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam Institut Penelitian 9. Iya. Setelah itu, Tatsuya menghibur Ayako yang muncul di layar terminal dan kemudian menutup teleponnya. Ketika ia menerima panggilan telepon di kamarnya sendiri, Miyuki belum tahu bahwa Retsu telah meninggal. Setelah terlambat hari ini, tidak masalah untuk memberitahunya besok. Tatsuya menunda membagikannya karena dia ingin menyortir informasi di kepalanya. Minoru mengambil 15 parasit doll. Kemampuan bertarung parasit doll adalah sesuatu yang Tatsuya tahu. Parasit doll yang menggunakan kemampuan seperti telepati, mereka untuk berbagi satu niat menjadi ekstensi yang lebih keras jika mereka berada dalam satu kelompok. Terlebih lagi, mereka memiliki pemimpin parasit yang memiliki kemampuan berbagai pemikiran yang sama, Minoru.
dia bisa memprediksi bahwa dia akan menjadi lawan yang begitu sulit untuk dihadapi. Oke, pembahasan di chapter ke-7 ini selesai sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter terakhir ya, yaitu chapter 8. Oke. See you next time di chapter ke-8 atau terakhir. Bye bye.